السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. البدر علينا من ثنيات الوداع وكما الشكر علينا ما كان لله داع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin Mukarramun yang sama-sama kita hormati serta kita ketahui, Mudirul Ma'had Murabbirul Bina wa Tabibul Sururina Sayyid Haji Muhammad Taqadir selaku pengasuh serta pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darussalam. Tak lupa pula yang sama-sama kita hormati serta kita takzim dan selalu kita harapkan barokahnya yang terhormat beliau Abah Haji Ahmad Rifai dan segenap rombongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sangat-sangat kami takzimi dan cinta saya. Dan tak lupa pula yang kita hormati Kepala Desa Gondek Bapak Ismullah Huda, beliau sekaligus putra dari pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darussalam yang sangat-sangat kita hormati. Dan tak lupa pula segenap santriwan dan santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini walaupun keadaannya begitu mencekam atau dalam suhu yang cukup panas, tapi insya Allah dengan hadirnya beliau Bapak Abah Haji Ahmad Rifai beserta rombongan cukup mengobati atau membuat keadaan pada siang hari ini menjadi adem ayem. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana berkat limpahan rahmat dan inayatnya kita dapat berkumpul, kita dapat bermuajabah di tempat yang insyaallah penuh dengan mubarak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan hari besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Teman-teman, ini merupakan pada siang hari ini merupakan obat rindu kita yang sudah lama tidak dikunjungi oleh beliau, dan alhamdulillah pada siang hari ini beliau menyempatkan waktunya dalam kesibukannya untuk hadir di tengah kita. Dari itu kami mewakili teman-teman santri dan santriwati mengucapkan banyak terima kasih. Semoga beliau dan rombongan yang hadir pada siang hari ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu yang ada, seperti biasa kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga yaitu acara inti Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh
beliau Haji Abah Haji Ahmad Rifai. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan pembacaan umum kitab dengan harapan semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Darussalam pada beliau Haji Muhammad Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Hadrat al-Ghazali para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, jadi kepada para ulama kiai di Mabuk Baik yang mengucapkan dan para santriwan dan santriwati dari kita salam dan bahagia. Pertama, mari kita mengucapkan ucapan syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik keislaman kepada kita semua, termasuk nikmat iman, Islam, sehat. Jadi sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dengan yang mulia Haji Ahmad Rifai. Ketuakannya salawat dan salam mudah-mudahan tetap bermasyarakat kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya saya sampaikan akan pesan pada Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Rifai yang telah berkunjung di pondoknya sendiri. Ini pondoknya Pak Rifai juga, karena beliau sudah pernah bilang, beliau ini sudah mendirikan pondok namanya Cinta Rasul. Saya diajak mengikut serta di sana dan beliau akan juga sanggup tetap merambut PPT kita insya. Karena itu Pak Rifai, Pak Haji Rifai ini kesini bukan apa namanya asing lagi, dan beliau adalah termasuk pembina daripada PPT kita insya. Alhamdulillah. Jadi saya kenalkan saja bahwa Pak Rifai ini teman daripada anak saya Filoda pada tahun 84 di 15. Karena itu saya sampaikan terima kasih sekali Pak Rifai sudah menyempatkan untuk ke PPT Darussalam ingin ketemu kepada para santriwan santriwati PPT Darussalam yang saat ini akan berkumpul jumlah sekira 200 orang. Alhamdulillah. Dan kedatangan beliau ini adalah akan memberikan manfaat untuk Islam. Dan beliau saya mohon untuk nanti memberikan manfaat dan mau itu kepada para santriwati atau juga apa ya, kira-kira nanti film-filman yang kira-kira bisa menjadi akrabnya antaranya pembina dengan para santriwan santriwati yang ada di karena ini berbeda dari selama. Dan itu saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan nanti bisa terus bisa ketemu kita di pondok pesantren ini. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan dan kurang lebihnya maaf karena waktunya akan bisa nanti paling-paling panjang dengan fatwa kepada kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selanjutnya acara yang kita lakukan bersama yaitu Maulid Hasanah
beliau Al-Karom Allah menjadikan waktu dan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dengar suaranya. Ternyata suaranya berbeda. Alhamdulillah. Biar salamnya lebih sempurna, kita yang ketiga kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin yang saya hormati Kiai Haji Hasan Hadir, pengasuh pesantren yang sangat mulia ini, yang saya hormati mahasiswa sahabat saya satu bangku ketika saya sekolah dan mondok di 15 dulu satu bangku beliau. Yang saya hormati Gus Wahid, kemudian di sana ada teman-teman saya sebelah sana namanya Miss Amanda from Brazil. Ya, kemudian Paulina ya, Paulina. Tapi bukan Paulina Maria Mercedes, bukan. Dia itu beda. Paulina from Belarus ya. Kemudian sampingnya Miss Elena. Iya, jadi kita kesini yang sampingnya Miss Tanya. Yang sampingnya lagi Miss Lisa from Japan. Jadi kemudian Lisa ini dan teman-teman Miss Nadia. Jadi hari ini ya, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa kumpul bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah selalu berkah pada kita semuanya. Amin. Jadi ngaji hari ini kita akan membahas masalah cinta. Love is beautiful. Yes. Cinta itu indah. Yang gak indah itu kalau diputusin. Jadi kita tidak sebenarnya. Jadi yang merasa hari ini diputusin sama seseorang, ya itu berarti orang kita. Jadi ya kita mulai ngaji yuk, mulai. Yes. Sudah, kita mulai presentasi ngaji. Ya. Jadi saya akan membahas masalah cinta. Karena cinta ini adalah sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap orang. Dan setiap orang pasti memiliki namanya cinta. Tidak ada orang yang punya cinta. Tapi kepada siapakah cinta yang mesti harus kita dahulukan? Kepada siapakah cinta harus kita dahulukan? Kepada siapa ini? Kemudian yang kedua, Rasulullah. Kita sekarang akan membahas cinta kepada Rasulullah SAW. Saya akan mengutip satu surat Al-Aqsa yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat Al-Quran ini sangat mulia menceritakan seseorang yang cinta kepada Rasulullah.
Innallaha, sampai sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya malaikat Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah. Sampai ada suatu ketika ada anak muda, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, sangat cinta, namanya adalah Sa'labah bin Abdurrahman. Ini adalah seorang pemuda yang masih begitu cintanya kepada Rasulullah, sampai Rasulullah pun sangat senang kepada namanya Sa'labah. Suatu ketika Sa'labah dipanggil Rasulullah, wahai Sa'labah, kemarilah. Iya ya Rasulullah, aku meminta tolong kepadamu, kau ambilkan sesuatu di sana. Maka seorang Sa'labah bin Abdurrahman itu begitu Rasulullah yang memintanya, mereka dengan cepat dan mereka dengan senang dan mereka sangat rindu ketika diminta oleh Rasulullah SAW. Maka disuruh melewati gang-gang di Madinah. Maka seorang Sa'labah ini, kalau Rasulullah yang menyuruh, maka mereka cepat dan lari-lari. Maka suatu ketika ketemu dengan sahabatnya Rasulullah, wahai Sa'labah, kenapa engkau begitu lari-lari seperti itu? Kenapa? Kenapa setiap engkau disuruh oleh Rasulullah, maka engkau selalu menempatkan dan selalu menyegerakan? Maka jawabannya, iya, wahai sahabatnya Rasulullah, karena aku begitu mencintainya Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah menyuruhku, maka aku ingin segera menyelesaikannya. Supaya apa? Supaya aku bisa melihat wajahnya Rasulullah. Sama, kalau jenengan punya pacar, ketemu pacar yang disuruh ke sana, pasti lebih cepat dia ketemu lagi. Gimana? Berarti yang saya udah punya pacar, sini belum. Nah, sini kan belum, dia belum. Terus akhirnya apa? Begitu ditanya oleh sahabat, kenapa sahabat aku begitu lari-lari cepat dan jalan cepat ketika Rasulullah menyuruh? Iya wahai sahabat, karena aku begitu selesai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, aku bisa melihat Rasulullah. Aku langsung bisa melihat Rasulullah dan aku bisa mencium Rasulullah. Pengen dicintai Rasulullah ya? Pengen. Nanti saya kasih caranya supaya dicintai Rasulullah. Maka suatu ketika anak ini begitu disuruh oleh Rasulullah, begitu cepat-cepat, begitu selesai langsung ke Rasulullah, begitu selesai langsung ke Rasulullah, maka Rasulullah pun senang pada orang yang namanya Sa'labah. Karena begitu selesai langsung bekerja. Maka suatu ketika anak-anak Sa'labah berjalan menyusuri gang-gang. Begitu dengan ada orang miskin yang rumahnya sangat jauh. Tiba-tiba Sa'labah bin Abdurrahman lewat. Begitu lewat ada angin. Begitu ada angin, maka tersingkaplah di situ tabir rumah orang yang sangat miskin. Begitu tabirnya tersingkap, terbuka, ternyata seorang ibu ini sedang mati. Begitu tabir terbuka, maka langsunglah Sa'labah bin Abdurrahman langsung, ya Allah, mohon maafkan aku ya Allah, mohon maafkan aku ya Allah, aku tidak sengaja melihat orang itu. Maka seorang ibu ini juga sama, begitu kagetnya begitu melihat ada anak kecil, ada orang dewasa yang begitu mengasihkan, begitu meningkat tabirnya dan kelihatan. Kalau Mas Bima tidak orang kira-kira sebuah alhamdulillah kira-kira. Alhamdulillah ya. Normal. Tapi kalau alhamdulillah berarti masih belum dicintai Rasulullah SAW. Tapi normal. Nah, maka bersikap begitu sering, maka seorang anak yang namanya langsung dia menyesal dan tidak berani pulang dan tidak berani menemui Rasulullah. Sa'labah pun tidak berani menemui Rasulullah, langsung dia pergi. Maka dia pergi kemana saja sambil menangis. Ya Rabbi, ya Rabbi, mohon maaf ya Allah, aku tidak sengaja beliaunya ya Rabbi. Mohon maaf ya Allah, aku tidak sengaja ya. Maka sepanjang jalan mereka meminta maaf kepada Allah karena telah menjadi orang yang tidak sengaja. Maka akhirnya dia berjalan sampai
mempersuapkan sampai ke bukit dan sampai 3 hari lagi Sa'labah bin Abdurrahman bin Abi Bakr. Begitu dia pulang maka Rasulullah menanyakan ketika sholat, wahai sahabat-sahabatku, apakah aku pernah melihat Sa'labah? Aku telah menunggunya sholat di masjid ini, aku tidak melihat Sa'labah. Tidak ya Rasulullah. Maka ditanya para sahabat lain, wahai sahabatku, apakah aku melihat Sa'labah bin Abdurrahman? Enggak ya Rasulullah. Sudah 3 hari Rasulullah tidak melihat. Maka Rasulullah langsung menyuruh Umar dan Faris, wahai Umar, tolong carikan anak yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Tolong carikan. Maka dicarikan oleh sahabat Umar. Maka dicari, setiap tempat dicari, maka dicari dan tak ketemu. Maka suatu ketika di bukit itu bertanya, Umar, apakah wahai Sifwan, apakah engkau melihat ada anak yang cirinya dia selalu tersenyum, dan dia selalu tersenyum dan mereka tidak pernah tidak tersenyum dan mereka selalu tersenyum? Maka orang yang mengatakan, wahai Umar, aku tidak melihat seorang anak yang selalu tersenyum. Maka sahabat Umar yang langsung berjalan menyusuri jalan lainnya. Begitu ke pasar, begitu sampai ke pasar maka Umar menanyakan, wahai Sifwan, apakah kalian semua pernah melihat seorang anak kecil yang kira-kira umur 14 tahun, mereka wajah tersenyum, apakah aku melihatnya di sini? Maka semua menjawab, tidak ada wahai Umar. Maka kemudian Umar berjalan kembali. Begitu berjalan kembali sampai bukit, begitu sampai bukit ada pohon yang bergerak-gerak, maka dia berdiri sudah dia menanyakan, wahai Sifwan, apakah engkau tahu ada seorang anak yang ciri-cirinya adalah mereka selalu tersenyum? Maka semuanya menjawab mereka tidak tahu. Maka kemudian menjalankan terus jalan sampai akhirnya Umar pada suatu bukit kemudian ketemu orang, dan di situ ada orang mengembarakan itu. Maka dalam hati Allah mengatakan, antara sahabat bersama suruh maka mereka berjalan. Begitu berjalan langsung bertanya, hai Fulan, apakah engkau bertemu dengan anak yang kecil umurnya 14 tahun? Dan mereka ciri-cirinya adalah selalu tersenyum karena mimpinya kepada Rasulullah. Tersenyum bukan karena apa-apa, karena enak itu begitu mencintai Rasulullah, begitu menyayangi Rasulullah, sampai apapun dalam mulutnya dia selalu kelihatan tersenyum. Dia adalah sahabat. Apakah kau melihatnya? Maka seorang ini mengatakan kepada Umar, ya, aku melihatnya. Tapi dia bukan orang yang selalu tersenyum, tapi dia selalu menangis. Maka Umar menyampaikan, bukan itu. Saudara ini, Sa'labah ini tidak pernah menangis dan selalu tersenyum karena mereka selalu ingat dengan wajahnya Rasulullah. Mereka selalu yang gembira karena selalu membayangkan Rasulullah. Dan tidak pernah tidak selalu membayangkan Rasulullah. Tiap hari membayangkan Rasulullah. Dia tidak pernah bersedih. Maka kemudian Umar menanyakan, tapi wahai Umar, anak ini selalu bersedih dan menangis. Ketika maghrib mereka turun ke sini dan meminta roti kepada aku. Begitu aku berikan roti, maka mereka kemudian naik lagi ke atas bukit itu. Maka Umar langsung mikir, enggak, ini bukan mereka. Akhirnya apa? Ditunggulah sama Umar. Umar akhirnya menunggu di situ sama orang itu. Nanti Umar, nanti dia akan turun menjelang maghrib. Tapi setelah aku berikan roti dan susu dimakannya, kemudian dia naik ke atas bukit lagi. Maka kemudian Umar mencoba untuk menunggu. Begitu ditunggu, ternyata benar pada jam 5:30 menjelang maghrib, maka Sa'labah itu mengambil roti dan meminum susu. Maka langsung dipanggil, wahai Sa'labah bin Abdurrahman, berhentilah engkau. Maka langsung Sa'labah mengatakan, wahai siapakah engkau? Aku adalah Umar bin Khattab. Kenapa engkau kesini dan kenapa engkau mencariku? Apakah Allah telah memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga engkau mencariku? Enggak, wahai Abdurrahman, aku diutus untuk Rasulullah untuk menemui. Aku tidak mau. Maka seorang ini tidak mau dijemput oleh Umar. Maka begitu langsung naik, wahai Sa'labah, aku diutus oleh Rasulullah untuk membawamu.
Kalau engkau memang cinta kepada Rasulullah, maka berkumpullah bersamaku berdua Rasulullah. Karena begitu mendengar nama Rasulullah, langsung mereka berhenti dan langsung mereka bersamaku. Maka ditanya, wahai sahabat, kenapa kau menangis? Ya wahai, aku malu kepada Rasulullah. Aku malu kepada Rasulullah. Apakah ada wahyu yang turun kepada Rasulullah sehingga engkau kemari? Maka dijawab, enggak ada wahyu. Maka kemudian menangislah anak ini, kemudian dibawa oleh Umar bin Khattab naik suatu kendaraan. Begitu dibawanya sepanjang jalan, maka anak ini sakit. Begitu sakit, maka seorang Sa'labah bin Abdurrahman ini dibawa pulang ke rumah ibunya. Karena mereka sakit. Maka kemudian Umar ini langsung mendatangi Rasulullah. Wahai Umar, apakah engkau telah bertemu dengan Sa'labah bin Abdurrahman? Iya ya Rasulullah, aku telah bertemu. Mana dia? Aku telah mengantarkannya dia ke rumah ibunya. Karena dia sakit sehingga aku antarkan dan tidak aku ajak ke sini. Apakah aku perlu membawa ke sini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan tidak perlu. Akulah yang akan mencari dia. Akulah yang akan mendatanginya. Sa'labah bin Abdurrahman dicari Abdurrahman. Bukan Abdurrahman yang mencari Rasulullah, tapi Rasulullah yang mencari Abdurrahman. Kemudian datang Rasulullah ke rumah ibunya Abdurrahman. Begitu datang, maka Abdurrahman langsung menangis bertemu dengan Rasulullah SAW. Abdurrahman, maka kemudian begitu datang sampai di situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Abdurrahman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, kenapa aku begitu menundukkan kepalamu? Kenapa? Ditanya Rasulullah. Maka langsung Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, aku sungguh malu bertemu denganmu ya Rasulullah. Aku sungguh malu telah bertemu dengan Allah nanti ya Rasulullah. Apakah Allah telah memaafkanku ya Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya, kenapa kau mengatakan Allah memaafkanku? Iya ya Rasulullah. Apakah ada wahyu yang kepadamu sehingga kau datang ke sini dan kau sehingga mencariku ya Rasulullah? Enggak. Memang Rasulullah apa yang dilakukan adalah wahyu. Apapun yang dilakukan Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Kemudian tegarlah datang ke situ. Begitu datang akhirnya ditanya, wahai Sa'labah, apa yang kau lakukan sehingga kau begitu meminta maaf dan kau tidak menerimanya? Ya Rasulullah, aku tak berjalan ke gang ketika aku menurutku ya Rasulullah. Tiba-tiba aku melihat perkampungan orang miskin dan orang miskin sedang mandi, kemudian tersikaplah tabir aku melihatnya. Sehingga aku besar ya Rasulullah. Aku tidak mau kepalaku ini ya Allah, karena kepalaku ini ya Allah, karena mataku ini ya Allah. Aku melihat orang yang sedang mandi sehingga engkau tidak mau menemuiku ya Rasulullah. Maka Rasul sampaikan, enggak wahai Sa'labah, Allah telah memaafkan. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Sa'labah, tidurlah engkau di pangkuanku. Tidurlah engkau di pangkuanku. Maka diminta oleh Rasulullah kepalanya di pangkuannya Rasulullah, tapi Sa'labah menundukkan kepalanya. Ya Rasulullah, kenapa wahai Sa'labah engkau menurunkan kepala? Tidurlah di pangkuanku. Tidurlah. Tenangkanlah. Enggak ya Rasulullah, aku malu kepadamu ya Rasulullah, karena aku telah melihat secara tidak sengaja sedang orang muslim dan aku malu kepada Allah. Maka kemudian ditidurkan lagi, maka anak yang tak malu. Maka dikatakan dalam hadis itu, wahai Sa'labah, tidurlah engkau di pangku dan nikmatilah tidur. Maka kemudian, wahai Sa'labah, apa yang kau inginkan dariku? Ya Rasulullah, aku sungguh ingin nantinya di akhirat aku bersamamu. Dan yang kedua, aku ingin Allah memaafkanku.
Maka Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat, sesungguhnya Allah sudah memaafkanmu dan aku nanti di surga kelak akan bersama. Kenapa? Ini orang-orang yang merindukan Rasulullah, orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang bersolawat karena cintanya, maka mereka di akhir akan bersama dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nanti kalau orang-orang itu akan mencintaiku, orang itu akan menjalankan sunnah-sunnahku, maka mereka akan di surga bersamaku. Kalau engkau di dunia, engkau suka kepada pacarmu yang gak jelas misalnya, maka di surga engkau gak tahu jelasnya dengan siapa. Tapi kalau engkau bersama kekasihmu Rasulullah, bersama yang dicintai Allah, maka engkau di sana akan bersama Rasulullah, kekasihnya Allah. Jadi orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Rasulullah, kenapa sahabat ini dicari oleh Rasulullah? Karena di hatinya selalu ada Nabi Muhammad SAW. Di hatinya selalu bersyukur, di hatinya selalu mencintai Rasulullah. Karena itulah anak-anakku sekalian, kalau engkau bersolat, tanamkanlah untuk cinta kepada Rasulullah. Kalian sholat juga bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bagus. Tapi akan jauh lebih bagus ketika Rasulullah hadir di hati kita, maka Rasulullah akan jauh lebih syafaat kepada kita. Nanti di alam mahsyar itu kita bisa melihat Rasulullah dengan jelas, tapi Rasulullah belum tentu bisa melihat kita. Kenapa? Karena hati kita tidak ada pancaran rasa cinta pada Rasulullah. Orang yang sholawatnya banyak, begitu sholawat baca sholawatnya banyak, memang Allah janji Allah, siapa yang membaca sholawat 1 kali, maka aku akan ganti 10 rahmatku. Malaikat juga berjanji, siapa yang bersolawat, maka aku akan mintakan maaf kepada Allah. Tapi kalau mereka orang-orang yang cinta dan mereka kerinduannya sangat besar di hatinya, begitu bersolawat kemudian menghadirkan cintanya kepada Rasulullah, maka orang inilah yang akan dicari oleh Rasulullah, sama kayak sahabat dicari oleh Rasulullah. Bukan sahabat yang mencari Rasulullah, justru Rasulullah yang mencari sahabat. Maka kemudian sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tanganku di antara pori, di antara daging dan pori-pori itu ya Rasulullah, serasa kayak ada sedikit bercahaya kata sahabat. Jadi di antara dagingku dan di antara darahku seolah-olah ada darah, seolah-olah ada semut yang bercahaya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, berarti engkau akan kembali kepada Allah. Berarti engkau akan diambil oleh malaikat Israel. Malaikat Israel itu kalau menyambil nyawanya manusia berbeda-beda caranya. Wan nazi'atil gharqah. Malaikat ada yang cabut nyawa manusia dengan wan nazi'atil gharqah, dengan cara yang sangat keras. Ada juga dengan cara wan nasitobi, dengan cara yang sangat lembut. Bagi orang-orang yang selalu ditanamkan hatinya cinta kepada Allah, bagi orang-orang yang hatinya selalu ditanamkan kepada Rasulullah, maka akan diambil dengan cara wan nasitobi. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, orang-orang yang cinta dan kerinduannya sangat besar, maka malaikat pun ketika mengambil nyawanya juga sangat berbeda. Sama kayak seorang anak muda yang diambil nyawanya saat berdoa, maka menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sungguh merasa ada sedikit di antara dagingku ya Rasulullah. Ini salah, karena Rasulullah itu tahu, malaikat tahu, sehingga mereka ketika nyawanya mau diambil langsung mengatakan itu berarti kau akan kembali kepada Allah dari sana. Maka di situ ketika orang-orang yang soleh, ketika mereka meninggal dunia, maka malaikat itu turun. Begitu malaikat turun, maka malaikat langsung mengatakan kepada orang yang soleh, wahai Sa'labah bin Abdurrahman, engkau telah ditunggu oleh Tuhanmu dan Allah telah menunggumu. Maka orang-orang yang soleh mengatakan, aku juga sudah rindu kepada Rabbku. Aku juga sudah rindu kepada Allah. Aku juga sudah merindukan kepada Allah, sehingga aku juga ingin bertemu dengan nanti orang-orang yang soleh, maka diambil rohnya bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, justru sesuatu yang indah baginya. Maka diambil
Makanya dalam surat apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, bagi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, maka itu akan menjadikan sesuatu yang sangat nikmat. Maka kemudian rohnya ini diambil oleh malaikat Israel. Begitu diambil oleh malaikat Israel, maka Rasulullah yang menutupkan matanya sendiri. Maka kemudian Rasulullah yang memandikan anak ini. Kemudian Rasulullah yang menghafali anak ini. Dan Rasulullah yang menyolati anak ini. Dan bahkan yang menguburkan juga Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena anak ini begitu mencintai Rasulullah, karena anak ini begitu merindukan Rasulullah, sehingga Rasulullah mencari orang-orang yang telah merindukannya itulah dengan kasih sayangnya Rasulullah SAW. Mereka dilindungi, mereka disyafaati oleh Rasulullah, tidak hanya di alam mahsyar, tapi di dunia ketika rohnya akan diambil, maka mereka telah disyafaati oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian dimakamkan, disalatkan, dan semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya bayangkan betapa nikmatnya. Kemudian mau meninggal Rasulullah yang hadir di situ. Betapa nikmatnya orang-orang yang bersama Rasulullah. Maka begitu dimakamkan, ditangkap oleh Rasulullah. Bahkan ketika anak ini mau diambil nyawanya, ini diajari oleh Rasulullah. Yang ngajari Rasulullah, wahai sahabat, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Maka begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebelum meninggal ditanya, wahai sahabat, apa yang kau inginkan dariku? Iya ya Rasul, aku ingin dua hal. Apa? Aku ingin nanti di surga bersamamu, dan aku ingin Allah maafkan. Bagi orang-orang yang selalu cinta kepada Rasulullah, bagi orang-orang yang selalu merindukan Rasulullah, maka mereka akan bersama dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian meninggal setelah disolati dimakamkan. Begitu disolati, begitu dimakamkan, maka Rasulullah berjanji. Janji itu karena desak-desakannya. Kemudian sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa aku janji-janji seperti itu? Bukankah ini semuanya lebar? Bukankah ini semuanya begitu rasa luas? Dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabatku Umar bin Khattab, wahai sahabatku Abu Bakar, aku telah melihat bahwa seluruh malaikat telah datang ke sini untuk mensolatinya. Malaikat telah datang ke sini, ke bumi ini untuk menyolatinya dan untuk mendoakannya dan untuk membawa ke surganya Allah. Mereka sangat bersaksikan sampai Rasulullah jinjit karena saking banyaknya malaikat yang ikut mensolatkan, saking banyaknya malaikat yang menjemput untuk dibawa ke hadirat Allah, dan saking banyaknya malaikat yang mereka ingin berdiri menggolong dan ingin membawa ke alam kubur orang-orang yang tidak cinta kepada Rasulullah. Saking cintanya, saking dicintainya, orang ini, anak ini selalu tersenyum. Kalau ingat Rasulullah, wajahnya selalu tersenyum. Mau sedih, mau enggak, selalu tersenyum. Karena ingat dengan wajahnya Rasulullah SAW. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Kemudian di bawah di situ, maka seorang anak ini akhirnya apa? Begitu kemudian langsung fadkhuli ibadi fadkhuli jannati. Akhirnya orang cinta kepada Rasulullah. Maka jangan nanti sekalian, ayo tanamkan rasa cinta, rasa rindu kepada Rasulullah. Kadang-kadang saya bilang, saya kadang-kadang sering senyum-senyum sendiri. Saya kalau di mobil, itu sering senyum-senyum. Kenapa? Karena membayangkan Rasulullah. Orang-orang yang tersenyum membayangkan karena kerinduan kepada Rasulullah, maka malaikat akan mendoakan kepada mereka akan dimaafkan dengan segala dosanya orang yang mencintai Rasulullah. Ada satu orang ini seorang adalah seorang tukang cat di dalam riwayat hadis yang tadi. Itu banyak cat rumah.
tapi mereka tidak pernah meninggalkan sholawat dan cintanya sangat besar kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Seorang ini bermimpi dengan Rasulullah. Begitu bermimpi Rasulullah, maka Rasulullah memesankan dua hal kepada orang ini. Wahai si fulan, kalau engkau bisa hidup di pagi ini sampai sore nanti dari setiap hari seperti itu, maka hilangkanlah sikap dengkimu kepada umat-umatku. Orang yang bisa menjaga kedengkian, orang yang bisa tidak dengki kepada sesamanya, maka mereka di surga akan bersamaku. Jadi kalau bisa anak-anakku sekalian, jangan pernah ada kedengkian apapun di antara siapa. Jangan pernah ada kedengkian. Maka langsung orang ini begitu dimimpikan oleh Rasulullah, maka mereka tidak mau membuat dengki kepada orang lain dan tidak mau membuat sakit hati kepada orang lain. Dan mereka ada kepikiran sakit, maka mereka mendoakan kepada Allah, ya Allah ampunilah dia. Maka begitu mendoakan ampunilah dia, maka mereka selalu dicintai Allah. Karena Allah telah mengajarkan kepada mereka dan Rasulullah telah mengajarkan. Jadi kalau orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, maka yang mengajari itu adalah Rasulullah sendiri. Ilmunya langsung diberikan Allah, itulah ilmu. Akhirnya apa? Kemudian mereka datanglah seorang alim, bahkan di dalam kitab ini mereka adalah seorang wali. Maka ditanya oleh mereka, wahai si fulan, kenapa? Apa yang kutanyakan kepadamu? Ya, wahai orang yang soleh, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah memesankan kepadaku, kalau bisa aku hidup di pagi sampai sore, janganlah aku ada kedengkian kepada umatku, dan janganlah aku menyakiti dan maafkanlah orang-orang yang telah menyakitiku, maka aku adalah menjadi orang-orang yang menjalankan sunnah. Kalau kau menjalankan sunnahku, maka aku di surga akan bersamaku. Maka orang ini setelah mimpi bertemu Rasulullah, mereka menghilangkan sifat dengki. Disakiti orang tak pernah membalas dan sebagainya. Akhirnya apa? Maka suatu ketika ketemu sama orang yang maka ditanya, siapa yang mengajari? Maka orang yang sangat soleh mengatakan, engkau telah diajarkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa? Orang yang sangat cinta kepada Rasulullah ini, maka menjadi seorang wali. Kuncinya apa? Kuncinya adalah mencintai Rasulullah dengan hati yang begitu cintanya. Setiap mereka bersolawat, maka hati yang menghadirkan Rasulullah ada di depan mereka. Adalah orang-orang yang akan dididik oleh Rasulullah dan mereka akan diberi oleh Allah SWT. Jadi kuncinya bagi nanti adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah, maka Rasulullah yang akan mencari kita. Ketika nanti di alam mahsyar, itu sangat luar biasa panasnya wayang anakku sekalian. Di alam mahsyar, kalau bisa pertahankan untuk tidak marah dalam dunia selama nikah, selama yang punya istri, alhamdulillah bisa berkata berkata. Saya punya staf di kantor banyak, tapi saya berkata untuk tidak. Walaupun saya bisa marah, tidak ada yang bisa marah saya lagi. Tapi saya nggak mau marah. Kenapa? Janji Allah adalah bagi siapa hambaku yang mereka ketika marah, mereka bisa marah dan tidak marah, maka ketika di alam mahsyar nanti aku akan memanggilnya sendiri. Wahai rifai hambaku, datanglah kemari. Ketika di alam mahsyar begitu panasnya orang-orang yang begitu sabar, orang-orang yang tidak marah, orang-orang yang selalu menjaga marahnya, maka Allah akan memanggil hamba-hambanya sendiri. Wahai fulan, wahai hambaku, wahai kekasihku, wahai orang-orang yang aku cintai, kemarilah engkau. Itu bagi orang-orang yang tidak suka marah. Makanya Rasulullah mengajari kepada orang ini, siapa yang bisa bersabar, tidak ada kedengkian, maka mereka akan mendapatkan bersama Rasulullah SAW. Jadi anak-anakku sekalian, itu boleh membantu rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi cinta mana ini? Antara Rasulullah dengan pacarnya ini? Rasulullah ya? Ya harus lebih cinta kepada Rasulullah. Kalau orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, pernah suatu Rasulullah itu begini, pernah duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah itu bertanya kepada sahabat,
Wahai sahabatku, siapakah yang dicintai Allah, dan aku juga pasti akan mencintainya. Maka sahabat Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, yang ku mencintainya dan Allah juga mencintainya adalah nabi-nabinya Allah. Maka mereka dijawab, kalau nabi-nabinya Allah pasti Allah mencintai dan aku pasti mencintainya. Manhum ya Rasulullah. Maka ada sahabat lain mengatakan, kalau begitu Nabi Musa ya Rasulullah. Kalau Nabi Musa memang dicintai Allah dan pasti aku juga mencintainya, karena Nabi Musa langsung bisa berdialog bertemu dengan Allah. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, tentu kamilah sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, bukan wahai sahabat-sahabat, kalau engkau tahu aku telah diberi mukjizat oleh Allah, kalau engkau tahu bahwa aku adalah Rasulullah, dan engkau tahu bahwa aku adalah kekasihnya, sehingga engkau mencintai. Tapi bukan itu yang dimaksud. Maka seorang sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, kalau itu siapa ya Rasulullah yang dicintai Allah dan engkau juga mencintainya? Maka Rasulullah mengatakan, Allah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyampaikan, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya adalah orang-orang yang setelah aku wafat, begitu dia mencintai dan merindukanku dan menjalankan sunnah-sunnahku, itulah yang dicintai Allah dan aku juga mencintai. Sama kayak orang tadi, seorang tukang janji engkau menjadi wali Allah karena cintanya yang sangat besar kepada Rasulullah, karena rindunya yang sangat besar Rasulullah, sehingga mereka menjadi kekasihnya Allah dan menjadi kekasihnya Rasulullah SAW. Dan anak-anakku sekalian, sama, belajar di sini juga sama. Kalian harus belajar untuk mencintai Allah, mencintai Allah, mencintai Allah. Kalian harus mulai belajar mencintai Rasulullah, mencintai Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan mencintai ayat-ayat Allah. Dan mengimani seluruh isi Al-Quran, itulah yang sama mereka akan diberikan pahala yang sangat besar. Kepada kuntum yang Allah. Jadi akhirnya itulah anak-anakku sekalian, satu intinya adalah kita harus selalu mencintai Rasulullah SAW. Semoga kelak nanti kita bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW dan anak-anak yang mondok di Tafsirul Quran Darussalam bersama Kiata, Gus Bakit, dan semua yang nanti bersama rombongan Rasulullah SAW. Sekalian, saya sebenarnya ingin minta doa kepada anak-anakku sekalian. Kebetulan hari ini adalah hari baik saya, hari saya dilahirkan ke bumi, katakan ini. Jadi saya nanti minta doa, gitu. Saya nanti doa saya bahasa Indonesia ya, biar namanya lebih khusyuk ya. Jadi sebelum menutup ngaji ini, terus saya meminta didoakan banyak para penghafal Al-Quran yang akan menjadi Al-Quran. Semoga anak-anakku sekalian, nanti kalian semua menjadi seorang yang ahlullah. Siapakah ahlullah itu? Ahlullah adalah orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran. Siapakah yang menjadi orang yang istiqomah menjadi Al-Quran? Siapakah yang menjadikan ahlul Quran? Siapakah yang disebutkan ahlul Quran? Orang ahlul Quran atau sama orang-orang yang menjalankan isi Al-Quran disebut ahlul Quran. Sebenarnya ya, wahai sahabatku, kau tahu siapa ahlul bait? Ternyata yang dimaksud ahlul baitnya Rasulullah itu tidak pasti keturunan Rasulullah, tapi orang-orang yang mencintai dan beriman Rasulullah, dia merupakan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Hanya itu anak-anakku sekalian yang disampaikan. Ya, mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Saya dikasih anak-anakku sekalian mau pahala yang sangat besar, pahalanya malaikat beribadah itu bisa diberikan kepada manusia. Saya diijazahi oleh Romo Kiai Haji Hussein Ilyas. Saya diijazahi oleh beliau. Ijazahnya begitu, Gus, dengan obat dapat pahalanya ibadahnya malaikat.
Kalau malaikat ibadah, insya Allah pasti diterima oleh Allah. Kalau kita ibadah masih dia jelas. Kemudian saya bilang mau ya, apa doanya dulu? Maka doa beliau berikan ini sebelum kita muzahadah dan sebelum menyampaikan, maka kita pada untuk beliau dulu. Semoga nanti anak-anakku sekarang kalau menjalankan ini sehingga Allah memberinya. Allah Habib Rasulullah SAW Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya basic dulu, oke, boleh nggak ijazah seminar nanti kami sampaikan kepada orang lain. Alhamdulillah boleh. Karena ini pahalanya mereka akan diberikan. Sangat sederhana. Mana aku sekarang, ketika kalian malam sholat tahajud itu pahalanya sangat luar biasa. Tapi kalau itu mau mengucapkan ini doa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta maka dalam hati langsung mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ya Tuhanku, tidak ada yang sia-sia Kau ciptakan ini ya Allah. Maka ucapkanlah dengan hati yang penuh tulus bahwa memang apa yang diciptakan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Maka ucapkanlah dengan 3 kali, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tengahkan muka dan tangan kepada langit yang langit. Maka lanjutkan berikutnya, Subhanaka fakina. Orang yang mengucapkan itu akan mendapatkan sama oleh pahala ketika malaikat beribadah. Ya anak-anakku sekalian, sempatkanlah ketika selesai sholat tahajud, maka tidak lama mengucapkannya, Rabbana dan di hati sampaikan, ya Allah, sungguh ya Allah, ciptaan tidak ada yang sia-sia. Maka lindungilah aku dari maka inilah orang itu akan mendapatkan keberkahan pahala yang sangat besar. Terima kasih dari yang bisa kami sampaikan. Gus, dari untuk putihnya Wali, saya masih anak saya namanya Arsila. Jadi saya kalau lihat ke sini saya kira Arsila, jadi agak gimana jadi dia kayak gitu. Jadi Arsila ini kebetulan anak saya itu satu-satunya. Tadi ada pertanyaan yang sangat sulit dijawab ketika ia bertanya. Bang, kok Pak Sita aku tidak diajak ke sini? Waktu pertanyaan yang sangat sulit dijawab juga. Jadi saya kalau bilang kalau boleh itu sudah sangat sulit untuk ngajak ke sini, saya masih lebih mudah untuk ngajak yang lain. Jadi makanya tadi saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab dengan pertanyaan itu, dan saya sering ditanya ketika ngaji di mana-mana, Pak, kok Mbak Rizky nggak ada Bang? Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Jadi yang jelas pernah datang ke sini, dan semua semoga nanti suatu ketika bisa di sini, walaupun tidak saya antar gitu. Jadi bisa di sini karena apapun juga pesantren ini pernah bilang yang penting satu hal adalah kita harus cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada Rasulullah, dan kita harus mengimani seluruh isi Al-Quran, dan jangan ada satu ayat yang tidak mengimaninya. Satu ayat yang tidak diimani dan satu ayat tidak suka, maka mereka akan menjadi orang-orang yang kufur. Jangan ada satu ayat Al-Quran yang tidak suka, maka
cinta yang ada dalam hati semuanya. Begitu anak-anak sekalian yang bisa saya ingatkan, dan saya berpenuh persoalan semuanya. Semoga kita nanti akan dipertemukan Allah dan kita bertemu kembali seperti kita saling ingin. Amin. Nanti sama kita nanti nanti waktu jalan masa kita ada rombongan Rasulullah. Kita masuk rombongan Rasulullah sangat bersyukur. Kita menjadi rombongan orang-orang yang ahli Quran, rombongannya ahli Allah, rombongannya para ahli baiknya Rasulullah, rombongannya orang-orang yang ahli sedekah, ahli bersolawat, amal kebaikannya. Semoga kita diberikan. Dan satu hal, orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang cinta Rasulullah, tidak ada yang mengorbankan keluarga. Orang-orang yang cinta pada Allah pasti mereka akan menjaga keluarganya. Ada cerita orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah, percaya dipuji ruangan yang lamaran. Orang yang cinta Allah selalu mereka akan menjaga keluarganya dengan baik. Pasti akan menjaga keluarga jangan sampai ke nanti yang malaikat yang jaga pun gila kasar, malaikat yang sangat kasar yang menjaga kita. Semoga kita semua diberikan semuanya. Saya mohon juga dikit bila hadir kita sudah selesai dengan Surah al-Ladzi Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah sampaikan salawat salam Tuhan kepada Rasulullah Ya Allah sampaikan salawat salam Tuhan kepada Rasulullah Ya Allah berikanlah kami selalu kerinduan Ya Allah berikanlah kami Ya Allah jadikanlah kami selalu rindu kepada Rasulullah Ya Allah. Jadikanlah kami selalu cinta kepada Rasulullah Ya Allah. Jadikanlah kami selalu bersolawat kepada Rasulullah Ya Allah. Jadikanlah kami ahli sholawat Ya Allah. Jadikanlah kami ahli baitnya Rasulullah Ya Allah. Jadikanlah kami di dunia Ya Allah, hati kami, pikiran kami Ya Allah, bibir kami Ya Allah, ada selalu ada Rasulullah Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami selalu berpikir bersolawat Ya Allah. Kami bertidur, kami bersolawat Ya Allah. Ketika Engkau mengambil rohku Ya Allah, ketika Engkau mengambil nyawaku Ya Allah, aku terus berpikir dan bersolawat Rasulullah karena rindu dan cinta kami kepadanya Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim. Ya Allah, Rahman Ya Rahim, berikanlah rahmat kami Ya Allah. Berikanlah kami bisa mencintai-Mu Ya Allah. Berikanlah kami bisa merindukan-Mu Ya Allah. Berikanlah kami bisa rindu lebih dari apapun Ya Allah. Jadikanlah kami bisa mencintai-Mu Ya Allah lebih dari apapun Ya Allah. Dan jadikanlah kami Ya Allah mulut kami Ya Allah, hati kami Ya Allah, otak kami Ya Allah yang selalu rindu dan cinta padamu, yang selalu berpikir kepadamu Ya Allah. Setiap aku berpikir, setiap kami berpikir Ya Allah, setiap kami membaca Al-Quran-Mu Ya Allah, jadikanlah kami semakin dekat kepadamu Ya Allah. Jadikanlah kami semakin rindu kepadamu Ya Allah. Jadikanlah kami semakin cinta kepadamu Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman